Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-aba wal ummahat, rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Telah kita sebutkan bahwa kaidah yang pertama sekali di dalam pensucian jiwa adalah tauhid, karena tauhid adalah dasar dan pokok di dalam pensucian jiwa. Maka hal yang mengotori jiwa adalah kesyirikan. Maka tidak mungkin seseorang dapat mensucikan jiwanya kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhidnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya dan mengikhlaskan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahid dinul khalis." Ingatlah bahwa milik Allah Subhanahu wa taala agama yang murni, agama tauhid yang jauh daripada kesyirikan. Maka dengan demikian tidak mungkin seseorang dapat mensucikan jiwanya kecuali dengan membersihkan jiwanya daripada kotoran-kotoran kesyirikan. Kecuali jiwa tersebut membersihkan jiwanya dan menjauhi daripada perkara-perkara yang dapat melemahkan ketauhidannya. Maka kaidah yang kedua di dalam pensucian jiwa adalah doa adalah kunci di dalam pensucian jiwa. Kenapa doa adalah kunci di dalam pensucian jiwa? Karena jiwa kita berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang sering dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang membolak-balikkan jiwa, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan jiwaku di atas agamamu. Ini menunjukkan bahwa jiwa kita selalu berbolak-balik. Dikarenakan jiwa kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mudah sekali Allah membalikkan jiwa kita. Maka doa yang harusnya kita lantunkan, yang kita perbanyak adalah doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang membolak-balikkan hati, wahai yang membolak-balikkan jiwa, teguhkan hatiku di atas agamamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akram 'ala Allah ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah yang agung. Karena apabila seseorang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Maka doa mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah doa adalah ibadah yang agung
Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengabulan doa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka akan aku kabulkan doa kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita? Dikarenakan doa adalah ibadah yang agung dan tidak mungkin kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dengan doa itu menunjukkan akan kelemahan diri kita, akan kekurangan diri kita. Karena dengan doa menunjukkan penghambaan kita, maka para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala senang apabila hamba-hambanya meminta kepadanya, sedangkan manusia marah apabila orang banyak meminta kepadanya. Betul tidak? Allah Subhanahu wa taala senang kalau kita banyak meminta kepadanya. Sedangkan kita manusia, kita banyak meminta kepada seseorang, otomatis orang lain akan jengkel. Kok sama aku aja mintanya? Kenapa enggak sama orang lain? Kok minta bantuannya sama aku aja? Kenapa enggak minta sama orang lain? Orang lain sudah diberikan bantuan apa belum? Tapi kepada Allah, Allah senang. Makanya ud'uni astajib lakum. Masalahnya, seringkah kita meminta kepada Allah? Seringkah kita bersandar kepada Allah? Seringkah kita menunjukkan kerendahan kita kepada Allah? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berwasiat kepada Abil Qasim Al-Maghribi, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Terkadang anak kita nakal, istri kita tidak taat kepada suaminya, orang tua kita sakit. Sudahkah kita minta kepada Allah untuk segala keperluan dan kebutuhan kita? Kenapa? Ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Termasuk doa adalah kunci di dalam pensucian jiwa. Maka Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma ajma'in, beliau berkata, ya, Khalifah Umar bin Khattab, inni la ahmilu hammal ijabah. Sesungguhnya aku tidak mementingkan tentang kapan suatu doa dikabulkan. Walakin hammad du'a, justru yang terpenting bagiku adalah bagaimana aku dapat memanjatkan doa. Fa idza ulhimtu du'a, apabila aku diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, fa innal ijabata ma'ahu, maka sungguh pengabulan doa akan menyertainya. Jadi ketika kita tergerak hati kita untuk berdoa, maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Umar radhiyallahu anhu tidak penting doa itu terkabul atau tidak, akan tetapi yang terpenting bagi Umar adalah masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, karena doa adalah ibadah yang agung, dan tatkala kita berdoa Allah Subhanahu wa taala telah janjikan ud'uni astajib lakum. Akan tetapi terkadang timbul di dalam diri kita
Aku telah berdoa, kenapa doaku tidak dikabulkan? Aku telah berdoa, kenapa tidak dikabulkan doa? Nabi SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Dikabulkan doa-doa kalian selagi kalian tidak tergesa-gesa. Bentuk tergesa-gesa kita gimana? Da'autu wa lam yustajab li. Aku telah berdoa, kenapa doaku tidak dikabulkan? Padahal kalaulah kita yakin setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus ketahui kalaulah sekiranya doa itu tidak dikabulkan, maka Allah akan menjauhkan kita dari mudarat semisal dengan doa yang kita panjatkan. Kalaulah sekiranya kita tidak dijauhkan dari mudarat semisal dengan doa yang kita panjatkan, maka itu akan menjadi kebaikan kita nantinya di akhirat kelak. Maka tidak ada orang yang merugi tatkala berdoa. Maka dengan demikian, ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara doa Nabi SAW di dalam pensucian jiwa adalah Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku, sesungguhnya engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Sesungguhnya engkaulah walinya dan pemegang jiwa tersebut. Maka doa ini hendaklah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu jiwa kita dibimbing di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan ingatlah bahwasanya jiwa kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita selalu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan kalaulah bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ma sallaina wa ma saddaqna wa ma sumna. Kalaulah bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak akan bisa salat, kita tidak akan bisa berpuasa, kita tidak akan bisa sedekah. Dan aktivitas kebaikan yang kita lakukan ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidayah itu bisa kita lakukan berkat doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap salat kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang benar. Maka tentunya dengan memperbanyak doa, ini adalah tempat terkumpulnya segala kebaikan. Sehingga disebutkan oleh Mutarrib bin Syikhir, ia berkata, tadzakkartu majma'ul khair. Aku termenung apa pokok segala kebaikan. Kata Mutarrib bin Syikhir, fa'idal khairu kathir. Ternyata kebaikan itu banyak. As-saum wa salah, seperti puasa dan salat. Wa idha huwa fi yadillahi azza wa jalla. Ternyata kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idha anta la taqdiru ma fi yadillahi azza wa jalla. Kalaulah engkau tidak mampu mendapatkan apa yang berada di tangan Allah, illa antas'alahu fayu'tiyak, kecuali engkau memintanya, maka Allah akan memberikannya. Fa idza jima'ul khairi ad-du'a. Dan ternyata pokok segala kebaikan adalah doa. Maka dengan demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hendaklah kita memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW bersabda, idza sa'alta fas'alillah. Kalaulah engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah.
kalaulah engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita tentang tazkiyatun nafs, tentang pensucian jiwa, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan kaedah-kaedah selanjutnya di dalam pensucian jiwa pada pertemuan yang lainnya. Apabila kiranya ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, bila kiranya tidak ada, kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita sehingga dapat kita amalkan pada aktivitas keseharian kita. Wa akhiran wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.